Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tinggalkan pekerjaanmu, segera ke masjid. Karena kalau tiap hari kau biarkan muazin azan, kau tak mau tahu, dikhawatirkan Allah hukum dengan hatimu berpaling. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, kiai-kiai, buya-buya, insyaallah kita semua yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Man shalla subha fi jama'atin, salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, selesai sholat dia tidak pulang ke rumah, tapi dia duduk berzikir mengingat Allah. Thumma hatta tatul asyam, sampai terbit matahari. Thumma yusalli rak'ataini, kemudian dia sholat sunat 2 rakaat, sholat sunat isyraq. Maka apa kata Nabi? Kanat laku ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, sempurna. Subuh ini yang akan kita kaji sesuai dengan tema yang ditetapkan oleh pengurus adalah memahami takdir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna, sesungguhnya kami, kulla syai'in, segala sesuatu, khalaqnahu, kami ciptakan, biqadar, qab dal ra, inilah dia takdir. Segala sesuatu kami ciptakan dengan qadar, ketetapan, ketentuan, takdir. Ada takdirnya. Kita lanjutkan. Ma asaba min musibatin. Ma, segala, asaba, yang menimpa, min musibatin, musibah, fil ardi, segala musibah yang terjadi di bumi, tsunami, gempa bumi, angin puting beliung. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, yang terjadi pada dirimu, sakit, hilang, demam, kebakaran, illa fi kitab, semuanya sudah tertulis di kitab, di Lauhil Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum kami wujudkan di atas muka bumi ini sudah tertulis semuanya di kitab Lauhil Mahfuz. Selanjutnya, wallahu khalaqakum, Allah yang menciptakan kamu, wa ma ta'malun, dan amal perbuatan kamu, badan kamu, mata kamu, telinga kamu, kaki kamu, tempat tinggal kamu, langit dan bumi, dan perbuatan kamu itu pun ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah beberapa ayat yang bercerita tentang takdir. Bagaimana dengan hadis Nabi Pak Ustadz? Hadisnya hadis sahih.
Datanglah Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wamal iman?" Apakah iman itu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Nabi? Antu'mina billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat-malaikat, wa kutubihi, kitab-kitab, wa rusulihi, rasul-rasul. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, hari akhirat. 5. Yang keenam, wa biqadrihi, takdir, wa biqadrihi, dengan takdir, khairihi, yang baik, wa syarrihi, takdir yang tak baik. Yang baik yang dan tak baik semuanya ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi dasar bagi kita umat Islam meyakini takdir. Rukun iman ada 6. Rukun artinya tiang, tiang masjid kita. Kalau sudah tiang ini roboh, maka masjid ini tidak lagi dianggap sebagai masjid. Begitu juga dengan takdir. Kalau ada orang yang tidak percaya kepada takdir, maka salah satu ciri aliran sesat menurut yang dirumuskan Majelis Ulama Indonesia, 10 ciri aliran sesat. 1 diantaranya adalah tidak percaya kepada rukun iman. Karena ada orang mengatakan rukun iman cuman 5 saja, takdir kita buang. Karena dengan percaya kepada takdir ini umat Islam jadi mundur, apatis, pesimis, tidak bangkit, tidak dinamis, tidak bergerak. Maka dia sudah tidak percaya kepada Al-Quran, karena takdir ditetapkan dalam Quran dan di dalam sunnah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berpegang kepada Quran dan sunnah sampai hari kiamat. Nah, ini namanya teks. Apa itu teks? Tulisan. Lalu kemudian orang baca tulisan, dipahaminya dengan baik, dia berpikir, muncullah pemikiran-pemikiran orang memahami takdir tadi. Yang kelompok pertama, nama kelompoknya Jabariyah. Jabar artinya terpaksa. Jabariyah kelompok yang mengatakan bahwa dia terpaksa. Nanti jam 8 orang mengetuk pintu dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau tak sholat subuh tadi? Tidak. Tadi kan ada pengajian di masjid. Aku tertidur. Jadi tak sholat subuh? Tidak. Kenapa tak sholat subuh? Allah sudah menakdirkan aku. Ini bukan kehendakku, bro. Ini memang sudah takdir. Kenapa bisa terjadi begini? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin, segala musibah, fil ardi, di bumi, wala fi anfusikum, kau tidur sampai kesiangan, illa fi kitab, aku bangun jam 8 ini sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Kenapa bisa begini? Aku terpaksa. Siapa yang maksa? Takdir. Nanti kalau ada yang begini, ini namanya kelompok Jabariyah. Jabariyah. Dia kata dia macam wayang yang dipermainkan oleh dalang. Allah, na'udzubillah. Orang yang meyakini seperti ini keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Mahasiswa pulang, ini sedang libur semester kan, bawa transkrip nilai. Berapa IP Muna? 2,0 ya. Apa? Kukirim uang tiap bulan, transfer, ATM penuh, kasih motor, rumah dikontrakkan. Kenapa IP-mu 2,0? Takdir ya. Aku pun sebenarnya tak mau IP 2,0 nih. Aku malu
tapi aku terpaksa. Ini memang takdir lah. Ayah sabarlah, ayah ngaji kan? Sabar. Mahasiswi pulang kampung, maaf beribu maaf, dalam keadaan hamil akibat dari perbuatan maksiat. Kenapa bisa terjadi begini? Takdir. Aku pun sebenarnya tak mau, tapi ini gimana lah, udah terpaksa. Udah. Pengedar sabu-sabu, pemakai narkoba, ditangkap sama Pak Kapolsek. Kamu dihukum penjara karena sudah melakukan perbuatan melanggar hukum. Pak polisi, ini takdir Pak. Aku terpaksa. Ini namanya kelompok Jabariyah. Maka kelompok ini dianggap membuat manusia ini mundur, tidak maju, lesu, lemah, tak berkreasi, tidak ada aktivitas positif. Akhirnya lawan dari Jabariyah, lawan yang melawan Jabariyah inilah kelompok yang kontra, namanya Qadariyah atau Mu'tazilah. Kata Qadariyah, Jabariyah ini penyebab kemunduran umat Islam. Islam tak akan bangkit kalau begitu kita lawan saja, maka rukun iman ini kita revisi. Maka rukun iman yang 6 itu disunat saja, dibuang rukun iman itu. Kalau begitu tinggal rukun iman itu 5 saja. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, dan hari kiamat. Adapun takdir buang, karena dia merusak umat Islam. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu lebih condong kemana? Jabariyah atau Qadariyah? Hah? Kedua-duanya sesat. Karena keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ternyata ada juga kelompoknya di sini. Patutlah pengurus masjid minta judul ini. Rupanya ada gengnya di masjid ini. Ustadz Somad masuk Jabariyah atau Qadariyah? Saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wah, saya tertekan ini. Ternyata cuma saya yang Ahlus Sunnah. Saya sedang berada di antara Qadariyah dan Jabariyah. Bagaimana pemahaman Ahlus Sunnah? Orang Ahlus Sunnah berkata bahwa memang ada takdir, ada kitab namanya lauh papan. Ini papan, ini lauh mahfuz, dijaga. Lauhil mahfuz, papan yang dijaga. Yang menjaganya siapa? Malaikat. Karena dijaga malaikat, dia disebut mahfuz. Memang ada papan takdir. Tapi tahukah kita apa yang tertulis dalam takdir kita itu? Kita tak tahu. Dan kita husnuzon kepada Allah, dan Allah memberikan kita usaha. Usaha itu menurut Ahlus Sunnah adalah al-kasbu. Al-kasbu itu apa Pak Ustadz? Ikhtiar. Ikhtiar itu apa Pak Ustadz? Usaha. Itulah yang membedakan. Kalau Jabariyah mengatakan tak ada usaha, karena Allah sudah menetapkan, ikut saja, tak ada kasbu, tak ada ikhtiar. Sedangkan Qadariyah mengatakan kita yang berbuat, kita yang punya kuasa, tak ada itu takdir-takdir. Sedangkan Ahlus Sunnah mengatakan takdir ada, tapi kita diberikan Allah kuasa. Ada saatnya kita bisa memilih, dan ada saatnya kita tidak bisa memilih. Inilah Ahlus Sunnah wal. Ada Ahlus Sunnah wal Jamaah?
Tadi tak ada. Datanglah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia tulis kitab judulnya Al-Insan. Apa arti insan? Manusia. Bainal mukhayyar wal musayyar. Mukhayyar bisa memilih, musayyar tak bisa memilih. Mukhayyar bisa memilih. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti namanya, tamat dari Al-Azhar Kairo Mesir, orang Suriah, meninggal syahid sedang ceramah, meledak bom, bum, mati syahid. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti kata dia, manusia ini ada kalanya manusia bisa memilih dan ada kalanya manusia tak bisa memilih. Abdul Somad lahir menjadi orang Melayu di Pulau Sumatera, orang Indonesia. Bisa memilih atau tak bisa milih? Tak bisa. Tak bisa milih. Saya ulang lagi, memang pagi-pagi belum sarapan, ini payah konsentrasi. Abdul Somad lahir sebagai orang Melayu di Pulau Sumatera, di Asia, di Indonesia. Bisa memilih atau tak bisa? Tak bisa milih. Apakah dulu datang malaikat membawa kertas, Abdul Somad, kau milih jadi orang apa? A. Australia, B. Batak, C. Cina. Jadi orang mana? Tak ada. Ini tak bisa memilih. Tapi berceramah ini berdiri atau duduk, bisa milih atau tak bisa? Bisa. Mau duduk, siapkan kursi. Mau ceramah berdiri, disiapkan. Jadi kalau nanti ada ustadz yang duduk aja dari awal sampai akhir, pas tanya, Ustadz kok nggak berdiri? Aku sudah terpaksa duduk ini. Kira-kira apa alirannya ini? Jabariyah. Sedangkan kalau ada yang berdiri saja, tak ada itu takdir-takdir. Maka ada saatnya bisa memilih, ada saatnya tidak bisa memilih. Sekarang saya mau buka itu tutup gelas minum atau tidak minum, saya bisa milih atau tidak? Bisa. Kalau saya mau, saya minum. Kalau tidak, tak bisa. Saya minum air putih atau teh manis, bisa milih atau tidak? Mana bisa? Tak ada pilihan. Ini takdir. Beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Tidak, saya ini bukan menyindir. Udah, kita fokus, senang macam. Nah, jelas. Insya Allah sampai sekarang Ustadz Somad itu kalau mengajar jelas, baik tablik abar di tanah lapang maupun ngaji di dalam masjid pakai papan tulis, insya Allah jelas. Kalau ada yang bilang pengajiannya tak jelas, dua kemungkinan: memang paket dia tak ada, atau memang otak dia sungsang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yudhillu bihi. Kenapa biru? Cerdas. Kenapa tiba-tiba biru? Takdir. Bisakah takdir saya robah dengan merubah jadi warna hitam? Bisa. Karena saatnya ada, kita bisa memilih. Betul? Buangkan yang biru, pakai yang hitam. Yudhillu bihi katsira wa yahdi
bihi katsira. Yudhillu bihi katsira. Apa arti yudhil? Sesat. Banyak orang yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira. Banyak orang yang dikasih hidayah oleh Allah. Yudhillu bihi katsira. Banyak orang yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira. Banyak orang yang diberi hidayah oleh Allah. Mudah-mudahan kita ini senantiasa diberi hidayah. Pulang kita dari masjid, jumpa anak-anak muda nongkrong-nongkrong di simpang main gitar. What can I do? What can I do? Hei, kalian tak salat subuh tadi? Tidak, Pak. Tadi malam tadi nongkrong-nongkrong nyanyi-nyanyi aja. Iya. Kenapa kalian tak ke masjid? Kenapa kalian tidak salat? Kenapa tidak berzikir? Yudhillu bihi katsira. Banyak yang disesatkan Allah. Kami ini termasuk yang disesatkan Allah, Pak. Wa yahdi bihi katsira. Banyak yang diberi hidayah oleh Allah. Kalian yang di masjid-masjid itu sudah diberi hidayah oleh Allah. Sedangkan kami ini disesatkan Allah. Jangan salahkan kami. Sebetulnya kami ini pun tak mau sesat. Cuman kami udah disesat. Itu pula hebatnya orang-orang sesat sekarang ini. Orang dulu kalau sesat, sesat aja. Sekarang sesat pakai dalil. Nah, Pak, jangan ketawa dulu. Cemana membantah dia? Cemana membantah dia? Keluar kita dari sini, jumpa preman-preman betato sambil mabuk-mabuk minum. Preman, minum khamar, haram. Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Banyak yang disesatkan Allah. Banyak pula yang diberi hidayah oleh Allah. Kau Ustaz, kebetulan kau diberi hidayah, pergilah kau ke masjid. Ini memang udah takdir aku nih, aku disesatkan Allah. Inilah orang akibat suka menyunat duit halal jadi haram, maka otaknya pun hobi menyunat. Ayat pun disunatnya. Ini ayat ini dia cut, dia potong. Padahal ada kelanjutannya. Apa kelanjutan ayat ini? Ustadz, kenapa pakai tisu? Kan ada penghapus. Terserah saya. Saya kan bisa memilih. Yudhillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Ayat ini ada sambungannya, Mas Bro. Apa sambungannya? Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Banyak yang disesatkan Allah, banyak yang diberi Allah hidayah, tapi yang disesatkan itu siapa? Yang disesatkan itu orang yang fasik. Orang fasik itu siapa? Orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau mengikuti kebenaran, maka disesatkan Allah. Jadi dia ini disesatkan Allah. Apakah tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba disesatkan Allah saja? Tidak. Dia disesatkan Allah karena tidak mau tahu terhadap kebenaran. Bisa difahami? Jadi dia disesatkan Allah itu sebagai hukuman karena tak mau tahu menerima kebenaran. Ustadz sudah ceramah, datanglah ke masjid, sholat berjamaah, cepatlah tidur, jangan begadang malam. Tetap juga dia begadang malam, maka disesatkan Allah. Bangun jam 8. Itu orang-orang yang bangun jam 8 itu orang fasik, itu disesatkan Allah, dihukum Allah. Itu baru hukuman dunia, belum di akhirat. Itu DP-nya baru. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kabarnya nanti Ustadz mau ceramah siang ya? Ya. Jam berapa Ustadz?
Saya nanti ceramahnya di Moro jam berapa Ustaz? Kita berangkat jam 9, ceramahnya nanti malam insya Allah. Kami ikut ya Pak Ustaz ya? Ya, insya Allah ikut. Kapal berangkat jam berapa Ustaz? Insya Allah kapal berangkat jam 9. Saya sudah kasih tahu, kapal berangkat jam 9. Saya sudah kasih tahu apa belum? Sudah. Dan dia menangkap dengan otak, dengan telinganya atau tidak? Nangkap. Jam 9. Ya. Habis itu SMS dia lagi. Jam berapa Ustaz? Jam 9. Dah, jam 9 nanti. Maka dia sudah diberitahu, sudah ditunjukkan, sudah ditetapkan. Tiba-tiba setelah saya berangkat menuju tempat ceramah, apa yang terjadi? Dia santai, tak mau tahu, asik main WhatsApp. Tiba-tiba telepon, gimana? Jadi ikut? Maaf lah Ustaz, sudah jam 9.30 saya asik main WhatsApp tadi. Maka saya pun katakan, kalau begitu tak usahlah ikut sama sekali. Waktu saya katakan tak usahlah ikut sama sekali, saya menyesatkan dia atau saya sedang menghukum dia? Hukuman. Kenapa saya marah menghukum dia? Karena dia sudah dikasih tahu tapi tak mau tahu. Jadi orang-orang yang disesatkan Allah itu adalah sebagai hukuman karena diberi telinga tak mau mendengar, dikasih mata tak mau menengok, dikasih hati dan otak tak mau berpikir. Afala taqilun? Kenapa kamu tidak berpikir? Orang yang menyimpang dari jalan Allah, wa anna hadza sirati mustaqima, ini jalan yang lurus, ihdinas siratal. Orang yang menyimpang dari jalan Allah, menyimpang dari hidayah Allah, yang menyimpang membelok itu kakinya, tangannya, matanya, telinganya atau hatinya? Hatinya dulu. Kakinya menyimpang, baru tangannya menyimpang. Karena mata, telinga, tangan, kaki itu dibelokkan oleh hati. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam badan ini ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal ini baik, yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal ini jahat, bengkok, yang lain ikut menjadi bengkok. Itulah mengapa hati kita ini harus selalu dijaga dengan zikir. Termasuk salat subuh ini adalah zikir. Aqimis salata li zikri, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Azaghallahu qulubahum. Azagha, Allah. Cara menerjemahnya, Allahnya duluan. Azaghallah, Allah memalingkan. Qulubahum, apa arti qulub? Hati. Azaghallahu qulubahum, Allah memalingkan hati mereka. Kalau ada orang yang tak mau ikut ibu wirid yasin, tak mau ikut bapak pengajian, waktu bapak ajak dia pengajian, Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam, ayo ikut pengajian yuk, enggak. Kenapa kau tak ikut? Azaghallahu qulubahum, Allah sudah memalingkan hatiku. Aku tak srek aja sama ustaz, aku tak sur aja mau pergi ke masjid nih. Tapi kalau karaoke, kenapa begitu? Nih dalilnya, azaghallahu qulubahum. Kira-kira dia salah apa tak salah? Apa pula dia salah? Saya ulang lagi ayatnya. Azaghallahu qulubahum. Subjek, objek. Siapa objek di sini? Hati. Siapa subjek di sini? Allah. Allah memalingkan hati mereka. Mereka berpaling atau Allah memalingkan hati mereka? Allah memalingkan hati mereka. Salahkah mereka?
Tidak. Jadi mereka yang tak sembahyang itu tak salah. Allah yang memalingkan hati mereka. Ini jelas ayatnya. Mereka yang tak ikut pengajian ini salah. Apa pula salah? Nih jelas-jelas Allah yang memalingkan hati mereka. Boleh saya minum? Tak boleh pun saya minum juga. Azaghallahu qulubahum. Sudah tertulis di Lauhil Mahfuz bahwa air ini untuk saya. Betul? Air ini untuk saya. Tapi kemudian saya tak mau berusaha. Tutupnya tak mau saya buka, tangan tak mau saya bukakan. Saya tengok aja. Mau air itu masuk ke dalam? Makanya Allah kasih saya kudrat, Allah kasih iradat. Apa beda kudrat sama iradat? Kudrat kemampuan, iradat kemauan. Ada orang mampu tapi tak mau. Mampu dia tapi tak mau. Ada mau tapi tak mampu. Saya mau. Apa kemauan Ustaz? Aku mau minum. Dan saya mampu menggerakkan tangan saya, mendekatkannya ke mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah ahlus sunnah wal. Gimana rasanya Pak Ustaz? Susah diungkapkan dengan kata-kata. Tahu sendirilah air putih. Tengok balik, kita ngaji nih. Azallahu qulubahum. Allah memalingkan hati mereka. Siapa mereka di sini? Bani Israel yang sedang menjajah Palestina, hatinya berpaling dari kebenaran, tidak mau ikut Nabi Musa. Apakah mereka itu bersalah? Diam bukan berarti selamat. Karena dalam hadis dikatakan as-sukutu alamatur ridha. Diam tanda setuju. Ustadz Somad harap bersama wali dan saksi masuk ke kamar mempelai perempuan untuk bertanya apakah dia setuju menikah dengan laki-laki ini. Kami pun masuklah ke kamar perempuan bertiga, walinya saksi 2 orang. Hai anakku, ya ayah, setujukah kau nikah dengan mempelai laki-laki yang di luar itu? Saya pula yang cemas. Saya takutnya dia menjerit, tak mau. Kalau dulu anak gadis ditanya begitu dia diam. Kalau anak gadis diam, mau apa tak mau? Setuju. Nabi berkata, diam tanda setuju. Kalau anak gadis sekarang enggak, pas ditanya, mau kok sama lajang itu nak? Mau jawab iya aja atau iya banget ya? Nah, sekarang saya tanya, Bani Israel menyimpang dari jalan kebenaran, melawan Nabi Musa, itu Allah yang membelokkan hatinya. Azallahu qulubahum. Allah membelokkan hati mereka. Pertanyaannya, bersalahkah Bani Israel? Kalau tak salah Bani Israel, mengapa 17 kali kita berdoa ghairil maghdubi alaihim waladdallin? Al maghdubi alaihim di Israel, waladdallin Nasara. Jangan berikan kami jalan ghairil maghdubi alaihim, Yahudi Bani Israel, waladhdallin Nasrani yang mengatakan Isa anak Allah, dan kita semua mengatakan amin.
Kalau memang Allah membelokkan hati mereka, apa salah mereka? Ayatnya dipotong di awal. Orang main potong nih dua, potong awal, potong ujung. Yang ini tadi salahnya potong ujung, yang ini potong awal. Apa kata Allah? Falamma zaru, ketika hati mereka berpaling, ketika mereka menjauh dari kebenaran, ketika mereka tidak mau ikut pengajian, ketika mereka masa bodoh, azaghallahu qulubahum. Sekarang saya tanya, hati orang itu duluan berpaling atau Allah memalingkan duluan? Orang itu duluan berpaling, maka dipalingkan Allah sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tinggalkan pekerjaanmu, segera ke masjid. Karena kalau tiap hari kau biarkan muazzin azan, kau tak mau tahu, dikhawatirkan Allah hukum dengan hatimu berpaling. Hayya 'alas shalah, nanti ajalah. Sekali kau sepelekan azan, agak jauh. Dua kali kau biarkan muazzin, agak jauh. Lama-lama azallahu qulubahum, dipalingkan Allah hatimu sampai kau tak peduli sama sekali mendengar azan. Puncaknya adalah kau risau mendengar azan. Orang membawa golok ke masjid, cabut mikrofon, cabut, arahkan ke dalam. Aku udah risau mendengar azan. Inilah orang-orang berawal dari pertama tak mau tahu, menunda-nunda, lama-lama datang kebencian, datang risau. Ini bahayanya dihukum Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, subuh ini yang datang bukan cuman anak muda, bukan cuman orang tua, semuanya ada. Anak muda ada, orang tua ada, bapak-bapak ada, ibu-ibu aja yang tak hadir, mungkin di rumah. Mantap, Masya Allah, tabarakallah. Nah, Allah maha adil. Dibuatnya takdir supaya apa? Supaya kita tidak menyalah-nyalahkan diri sendiri, stres, depresi, stroke, koma, titik, mati. Ditanamlah sawit 2 hektar, tujuannya nanti supaya kalau pensiun, tunjangan putus, gaji tak ada, tidak terlalu susah, supaya tak minta-minta sama anak. Tanam sawit 2 hektar, dibersihkan, ditanam, dipupuk. Setelah 3 tahun berbuah pasir. Buah pasir, ketika sudah buah pasir, datanglah membawa dodos mau panen. Pas mau dipanen, datang orang, ini tanah saya. Kamu panen melanggar pasal 551 KUHP, tangkap. Mulai menyalahkan diri. Mengapa aku dulu beli tanah, mengapa tanam sawit, mengapa. Awal-awalnya berputar sekali. Mengapa tanam sawit, mengapa. Lama-lama sedang makan, lama-lama tak bisa tidur, kena penyakit insomnia. Kenapa? Karena menyalahkan diri. Kenapa dulu tanah itu aku beli sawit? Coba kalau beli kelapa. Kenapa beli, kenapa ini, kenapa? Tidak ada cara untuk menghilangkan yang begini kecuali berkata. Apa yang bisa kita katakan keluar dari mulut kita? Qadarallah. Makanya kalau ada apa-apa, qadarallah. Pak, gimana tanah yang Bapak tanam sawit kemarin? Qadarallah. Karena sudah cukup usaha. Tanahnya dicek di BPN. Assalamualaikum Pak BPN, ya. Ini saya beli tanah gimana? Oh, tanahnya bagus Pak, bagus. Bibitnya mantap. Tidak ada masalah, tak ada masalah. Ternyata belakangan datang masalah, maka kau katakan
qadar Allah, takdir. Jangan pernah berkata kalaulah dulu aku tak beli tanah, kalaulah dulu aku tak datang, kalaulah dulu aku tak jumpa sama si hantu setan yang jahat nih, kalau satu kali kalau itulah kunci setan masuk, maka akan berkalau. Itulah orang bisa tak tidur 2 hari 2 malam, duduk di tepi jalan, pertama senyum sendiri, lama-lama angkot lewat pun senyum. Pesong, gila. Oleh sebab itu maka kalau kau sudah cukup usaha, katakanlah qadarallah. Berangkat ke masjid, sampai di masjid kunci stang, ambil gembok, kunci pula rantainya, ambil rantai kecil, kunci pula ban depan, ambil rantai besar dari tasnya tas laptop, isinya rantai besi, kunci pula ban belakang ke pokok kayu yang ada di depan. Keluar pengajian, pokok kayu tuh disinso orang, hilang motornya. Apakah kau berkalau-kalau? Kalaulah dulu aku tak pengajian, kalaulah aku tak datang pengajian Ustaz Somad, kalau kau hanya bisa berkata qadar Allah, takdir, karena kau sudah cukup usaha. Itulah mengapa kita disuruh beriman kepada takdir, karena kepala ini kecil, masalah ini besar. Dunia dengan segala macam problematikanya mau dimasukkan ke kepala yang kecil, apa yang terjadi? Pecah pembuluh darah, bam. Ya kalau mati, kok setengah mati, menyusahkan orang. Makanya kalau sudah cukup usaha optimal, takdir. Kau pinang anak gadis itu dengan baik. Assalamualaikum Pak, aku mau minang anak bapak dengan bismillah. Ku terima kau dengan alhamdulillah. Pinang. Tiba-tiba tak ada angin, tak ada hujan, demam anak gadisnya itu, habis itu mati, meninggal dunia. Apa yang bisa kau katakan? Qadarullah. Datang orang menasihati, sabar bro, innallaha ma'as sabirin. Enak aja kau ngomong sabar, bukan kau yang kena, aku yang sedang merasakan. Aku suruh sabar tak mau, matilah kau. Kau katakan qadarallah. Datang kawan-kawan menasihati, karena kalau tidak begitu kau akan berpikir, kenapa dia yang mati, kenapa bukan anak gadis orang, kenapa yang calonku ini mati, kenapa bukan calon saya, kenapa. Maka kau katakan qadarallah. Jangan pernah berkata kalau sudah cukup usaha ikhtiar. Datang ke masjid cengengesan, tak jelas, ngobrol tak tentu arah, asik main HP, masuk ke dalam masjid, kunci motor ditinggalkan di motor. Udah masuk ke tengah shop, Allahu Akbar, nampak kunci. Pulang salam, orang salam 2, dia 1 aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok udah hilang. Apa yang kau katakan? Bukan qadar Allah, tolol. Karena tidak menggunakan potensi. Ini namanya hukum sebab akibat. Kenapa dia hilang? Karena kau tidak melaksanakan ikhtiar, kasbu, usaha. Jadi kalau begitu Jabariyah ini salah karena menyalah-nyalahkan Allah, Qadariyah salah karena mengingkari takdir. Itulah makanya kita disuruh berpegang kepada ahlus sunnah wal jamaah sekalian. Mari kita berpegang kepada ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah, orang yang berpegang kepada sunnah Rasulullah. Takbir. Selesai pengajian, tanya kawan, apa ahlus sunnah? Entah. Kenapa kau takbir? Aku tengok orang takbir, aku takbir pula. Tapi setelah acara ini bisa dia jelaskan, bro, ya,
Apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Itulah pengajian kami tadi sama Ustaz Somad. Jadi dalam hal menyikapi takdir ini ada dua kelompok, akhi. Apa nama? Aku tak perlu ingat. Apa namanya? Apalah kata Ustaz itu tadi ya? Kenapa kau tak ingat? Takdir ini. Kau kan punya usaha. Kenapa tak tulis di kertas? Kenapa tak bawa pena? Kenapa tak bawa kertas? Kenapa tak ditulis? Diingat. Oh, Ustadz nyindir kami yang nggak nulis ya. Itu yang nulis tuh zaman jadul Pak Ustadz. Ini generasi milenial. Kami tak main tulis lagi, main rekam. Mana HP? Kenapa kau tak rekam? Ngerekam tak usah banyak-banyak Ustadz. Cukup induk aja satu. Nanti mereka akan upload. Tonton saja di www.youtube.com. Ada usaha. Allah pinjamkan Abdul Somad telinga, Allah kasih mata, Allah kasih hati. Nanti dituntutnya di hadapan inna sama wal basar wal fuad. Telinga, mata, hati, pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal. Hai hamba Allah, kemana telinga kau pakai? Mendengar pengajian. Alhamdulillah. Kemana mata kau pakai? Menengok tulisan whiteboard dan kajian. Alhamdulillah. Kemana hati kau pakai? Merenung. Kemana otak kau pakai? Berpikir. Aku ada ketika aku berpikir. Ketika aku tidak berpikir berarti aku tidak ada. Itu bukan hadis Nabi, ungkapan filosof orang Yunani. Aku ada ketika aku berpikir. Ketika tidak berpikir berarti tidak ada. Kenapa ayam, itik, kucing, monyet dianggap tidak ada? Karena tidak Maka orang yang tak pernah mikir, adakah dia? Nanti bilang tak ada, dia tersinggung. Bilang aja ada, kau ada tapi sedikit, tak banyak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira tahu tak kita siang nanti kita makan apa? Mana kita tahu? Jangankan mau nikah sama siapa, jangankan punya rumah lantai berapa, jangankan punya mobil atau tidak, jangankan nanti kerja atau tidak, mau makan siang, jangankan makan siang, breakfast. Kalau orang kampung kami bilang breakfast. Pagi ini mau makan apapun kita tak tahu. Dan orang kalau tidak tahu bawaannya cemas, ngeri, takut. Stres aku Pak Ustadz. Apa yang kau streskan? Nanti entah nikah sama siapa, rumah di mana, entah kerja apa. Tidak ada yang bisa menenangkan jiwa kecuali beriman kepada takdir. Kau tahu tak nanti makan apa? Tidak Pak Ustaz. Kenapa kulihat engkau tak ada takut, tak ada cemas? Sudah kuserahkan pada Allah. Tapi tetap ada usaha. Dompet isilah duit. Balik dari sini tengok juga kiri kanan mana. Oh soto, nasi lemak, mie lendir, ayam penyet, ayam patah, ayam mati, ayam panggang. Pilihlah. Jangan nanti balik ke rumah jam 12 badan menggigil kelaparan. Pas ditanya sama orang tua, kenapa kau tak makan nak? Allah belum menetapkan makan mak. Harus ada usaha dan ikhtiar. Masalah jodoh begitu juga. Kok kenapa belum juga nikah? Kalau jodoh takkan kemana, takkan lari gunung dikejar. Harus ada usaha. Kalian kan di kampus ada itu, ada perempuan di kampus, di masjid ada jamaah perempuan. Nah, balik dari sini tengok-tengok memang lah ada nampak. Jangan kalian langsung ke dia. Nampak nanti anak perempuan, jangan kau dekati dia. Do you marry me? Jangan kau langsung datang ke dia, kau tanya-tanya pengurus masjid. Pak pengurus, iya. Bapak memang tinggal sini, iya. Itu anak gadis yang jilbab warna apa itu? Kenal bapak? Anakku itu, kata dia.
ada usaha dan ikhtiar. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi kakimu tetap menginjak di bumi. Sadar engkau, beriman kepada takdir. Masa lalu tak perlu disedihkan, masa akan datang tak perlu dicemaskan. Kenapa? Karena Allah sudah menetapkan. Andai tak jadi pun kau nikah dengan dia, kau tak akan stres, kau tak akan depresi. Bro, jadi kau nikah dengan perempuan yang kau tanya habis pengajian kemarin? Enggak. Kenapa? Udah disalib Valentino Rossi. Bawahnya. Aku datang naik Cup 70. Dia naik Kawasaki Ninja. Habislah. Streskah engkau? Tidak. Kenapa tak stres? Karena Allah sudah menetapkan ada yang lebih cantik, lebih putih, lebih kaya daripada dia. Mana dia? Belum nampak lagi. Husnuzan kepada Allah. Ana inda husni zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Yakin kau nanti dapat yang lebih cantik dari dia? Ya. Kenapa kau yakin? Karena aku disuruh husnuzan pada Allah. Hari berganti, musim berubah, akhirnya nikah, jumpa sama kawan. Mana binimu? Ini? Kau bilang lebih putih dari yang dulu. Kenapa hitam? Saudaraku, kau tahu orang-orang Amerika datang ke tempat kita mau berjemur di pantai itu mau ngapain? Supaya hitam kan? Biniku nih belum berjemur udah hitam. Ibu-ibu yang hitam jangan tersinggung. Hitam-hitam si tepuk manggis, walaupun hitam dipandang manis. Saudaraku yang dimuliakan, cantik itu kan relatif. Berapa banyak orang bilang cantik, bahasanya cantik, enggak, biasa aja. Bapak, siapa yang paling cantik di dunia ini, Pak? Istri bapak kan? Walaupun bapak mengatakannya dalam keadaan terpaksa. Kenapa? Kenapa bapak nikah sama ibu? Itulah Pak Ustadz, Jabariyah Pak Ustadz. Kan begitu. Allah yang sudah menetapkan. Tapi ada usaha. Berbuat baik, berniat baik, lakukan yang baik, Allah kasih yang baik. Innamal a'malu binniat. Bahwa datang yang tak baik, mungkin ada hikmah di balik itu. Asa an takrahu syai'an, boleh jadi kau benci sesuatu, wa huwa khairul lakum, itu lebih baik bagi kamu. Fa asa an takrahu syai'an, boleh jadi kau tak suka sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, pada perkara yang kau tak suka itu ada hikmah yang kita tak mengerti, karena ilmu Allah jauh lebih luas. Kadang ilmu dosen aja pun payah kita tangkap, apalagi ilmu Allah. Saya mulai ceramah 5:30, sekarang 6:30. Cepat betul waktu berlalu mengkaji takdir. Di mana-mana saya ceramah 600 ml. Hari ini dalam gelas.